Tampak mesra di sosial media, ngekspos foto-foto. Yang perlu dipahami adalah bukan masalah tampak mesranya. Bagaimanakah kisahnya jika seorang perempuan pamer kecantikan di sosial media? Memang secara hukum itu begini, itu martabat orang. Secara hukum, ini bab foto, selagi foto itu masih menutup aurat, selagi foto itu masih menutup aurat, jika terlihat oleh orang lain, kita melihat foto yang masih menutup aurat, melihat begitu, melihat wajar, pengen tahu siapa fulan adalah boleh. Yang nggak boleh adalah kalau sudah mulai mengamati, oh ajib ya, hidungnya, bibirnya, ininya, itu jadi haram. Kalau sudah masuk bab beda. Nah, jadi ingat, kalau ada foto perempuan yang menutup auratnya, kita melihatnya dalam keadaan hajat, pengen tahu siapa dia, saudara saya atau siapa, ini gambar siapa, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai derajat mengamati lalu berandai-andai, itu musibah. Baik, tapi seorang wanita mulia ini beda babnya. Jika wanita mulia sangat malu jika dirinya diperhatikan sama orang, itu tingkatan. Kalau masalah boleh bukan berarti oleh semua orang melakukannya. Boleh itu adalah boleh, ada tingkat boleh, derajat tingkat biasa saja. Tingkat wanita mulia nggak mau. Wajahku cantik itu hanya untuk suamiku, ngapain saya pamerin? DP saya, DP ya namanya apa? Status ya, saya kasih kucing saja nanti. Kelinci, tikus, apa-apa gitu, atau bunga-bunga. Tidak perlu Anda sebagai wanita yang mengerti makna kemuliaan, dirimu hanya untuk suamimu. Dirimu hanya untuk suamimu, nggak perlu yang seperti itu. Itu kemuliaan sebetulnya. Bagi Anda yang mengerti makna kemuliaan, tidak perlu pamer dan sebagainya, tidak perlu berbangga. Sehingga wanita itu semakin dia menutup, semakin dia menjaga diri, semakin dia tidak senang dilihat oleh orang, semakin mulia hatinya. Hatinya mulia, sehingga dia ingin mulia, sehingga tidak pamer dandanan. Baik, ini adalah masalah foto. Jadi kami himbau, tidak perlulah kita sampai mengekspos. Kemudian bagaimana kalau saya mengekspos dengan keluarga, anak dan anak saya? Sekali lagi, itu adalah hal-hal yang boleh saja, asalkan tidak sampai derajat. Kalau sampai sendiri pose berpose begini dan begini, ini model apa itu? Wanita mulia nggak akan melakukan semacam itu. Tapi kalau dengan keluarga mungkin bareng-bareng, ini anaknya berapa dan sebagainya, wajar saja. Itu adalah hal yang boleh saja. Cuman kalau seandainya kita mau menghindari agar putri kita tidak dipajang di sana di sini, mungkin saya punya keluarga, ada putri saya yang sudah gede-gede, diri saya. Tapi kalau ada orang memajang anak Anda tiba-tiba cepret sana sini, itu salahnya dia, bukan salah Anda. Misalnya namanya keluarga, anak kita juga bermasyarakat, misalnya istri Anda bermasyarakat, tiba-tiba ada yang moto diposting di sana sini, sana sini. Itu urusan mereka yang belum mengerti makna kehormatan seorang wanita. Maka jangan Anda mudah mengekspos gambar-gambar perempuan, gambar-gambar wanita, apalagi jika mereka itu adalah tidak menutup aurat. Naudzubillah. Kadang-kadang guyonan, bahkan kadang-kadang guyonan itu bertahap, sampai kadang-kadang guyonan para ustadz pun sudah jenuh bicara fatwa-fatwa, ada yang nyeleneh, ada foto aneh-aneh, itu ada di kalangan ustadz pun. Hati-hati, sudah ada, astagfirullah. Semoga Allah mengampuni semuanya. Makanya ini hal-hal semacam itu, kalau kita biasakan dengan kemuliaan akan mulia. Maka Anda sebagai seorang wanita, jangan bangga kalau ternyata ada orang komentar, cantiknya. Mestinya Anda merasa risih, karena kecantikanmu bukan untuk diobral di pinggir jalan. Yang ngobral kecantikannya di pinggir jalan, itu dia si rendah. Tapi Anda mulia, si rendah yang menjual diri. Yang menjual diri pun kita doakan semoga menjadi mulia. Bagaimana yang di tempat mulia pengen merendahkan diri? Kita setiap saat mendoakan, ya Allah yang jadi pelacur berikan kesadaran, hormatkan, muliakan mereka, kirim suami yang soleh sehingga bisa memuliakan dia. Kita doa begitu. Bagaimana di tempat mulia berangan-angan untuk menjadi rendah? Itu masalah posting foto-foto di sosial media. Anda harus punya rasa malu. Loh, tapi kan ada ustazah. Loh, kan sudah ngerti. Ustazah, mungkin dia adalah seorang ustazah, dan mungkin juga tidak sengaja dia, mungkin tidak tahu, atau mungkin belum tahu. Lah kok ustazah belum tahu? Ustazah tidak harus tahu semuanya kok. Mungkin dia tidak tahu tentang hal ini. Tapi Anda sekarang diri Anda sendiri. Jangan keustatan menjadi sandaran hukum. Dikatakan oleh para ulama, pekerjaan seorang alim bukan hujjah.
Kalau saya mungkin saat ini seolah-olah kita jadi ustadz, bukan berarti saya hujah. Perilaku saya itu bukan hujah. Hujah itu dari agama, dari syariat. Jangan sampai kalau ada seorang istri kiai yang masyhur di dunia, seluruh dunia orang tahu kiainya tersebut, lah tahu istrinya buka aurat, bukan hujah. Mungkin istrinya susah dikasih tahu, suaminya sudah nangis-nangis ngasih tahu, tetap aja keluar pakai gundulan misalnya. Jadi jangan dijadikan hukum yang semacam itu. Hukumnya sudah ada jelas, tinggal Anda mengikuti yang mana. Anda bukan mengikuti pekerjaan seorang ustadz atau ustazah, Anda mengikuti hukum dan ilmu yang sudah Anda dapat. Dan ingat, tidak semua orang bisa melakukan syariat secara sempurna. Ada sempurna di sini, kurang di sini. Dia mungkin baik, hanya urusan baju saja deh kurang. Selesai. Tapi Anda yang sudah mendengar, ya saat ini harus membuat perubahan, diturunkan. Anda jangan biasakan, kadang Anda masuk dandanannya macam-macam. Rasa malu itu penting. Dan bisulah benteng yang dahsyat bagi seorang wanita adalah jika ada rasa malu di dalam hatinya. Rasa malu untuk disaksikan orang-orang. Rasa malu untuk pamer kecantikan. Baik, jadi kalaupun seandainya harus memosting bagi orang yang dengan keluarga dan sebagainya, bukan tampil sendiri model yang macam-macam itu. Dan Anda sebagai seorang suami harus punya cemburu. Istrimu pun ada. Kadang suaminya yang sakit, pamerin. Secantik-cantik istrimu masih ada yang lebih cantik. Mau apa? Mau pamer kecantikan? Mau sombong dengan istri yang cantik? Istri yang cantik itu disyukuri, bukan untuk dipamerin. Disyukuri, ini nikmat dari Allah. Baik, ini kadang-kadang kita ini yang merusak juga suami. Suami itu pengen tampil istrinya begini begitu, sana sini. Fotonya sampai 200 kali cari yang foto yang cantik, karena memang istrinya nggak cantik, jadi bingung cari cantik. Mau dipamerin dong, ya nggak ketemu akhirnya, ketemu miring di belakang, akhirnya yang paling cantik difoto dari belakang. Ya sudah, model nih suami pengen pamer istri, ya sudah, wallah alam bisawab. Semoga Allah mengampuni semuanya.